Ini sudah. Ini maksudnya. Gue antum punya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk beberapa waktu tidak bisa untuk duduk bersama di dalam majelis seperti ini. Semoga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa syukuri, termasuk nikmat bisa duduk di dalam majelis seperti sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga segera mengangkat musibah yang menimpa manusia umumnya pada zaman kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah membela sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para jamaah sekalian, pembahasan kita adalah berkaitan dengan masalah al-fitnah wa mauqiful muslimi minha. Berkaitan dengan masalah fitnah dan bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapinya. Kalau tiang tidak khilaf, kita baru satu pembahasan dulu ya. Allah takdirkan virus corona akhirnya pengajian ditunda. Karenanya kita ingin ulangi sedikit saja apa yang dahulu pernah kita sampaikan. Kita telah menyampaikan tentang arti dari kata fitnah. Dimaksud dengan fitnah dalam pembahasan kita ini. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya menuduh orang dengan tuduhan dusta, tuduhan palsu. Dia memfitnah saya. Artinya apa? Dia menuduh saya dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan dusta. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Dan bukan itu yang kita maksud dalam kajian kita ini. Adapun makna fitnah yang akan kita baca di dalam kitab ini dan seterusnya, kata para ulama, jima'u makna al-fitnah, intisari dari makna fitnah, al-ibtila' wal-imtihan wal-ikhtibar, ujian. Itu arti fitnah. Ketika kita mengatakan Allah memfitnah kita, maksudnya Allah menguji kita. Bukan maksudnya Allah menuduh kita dengan tuduhan palsu. Tidak mungkin ya. Jadi saya ingin antum bedakan dulu apa itu fitnah dalam bahasa Indonesia dan apa itu fitnah di dalam kitab yang akan kita kaji ini. Fitnah dalam bahasa Indonesia menuduh orang dengan tuduhan dusta, itu tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah fitnah dalam artian ujian. Orang Arab mengatakan fatantul fiddata wadh-dhahab, aku memfitnah perak dan emas. Orang Arab mengatakan seperti itu.
Aku memfitnah perak dan emas, maksudnya apa? Aku menguji perak dan emas apakah dia asli ataukah tidak. Apakah dia emas yang bagus ataukah tidak. Maksud fitnah yang akan kita bahas ini ujian ya. Jangan sekali-kali antum berpikir kita sedang membahas fitnah dalam artian menuduh orang dengan tuduhan dusta. Tidak, itu bukan pembahasan kita. Kemudian secara umum fitnah itu dibagi oleh para ulama berdasarkan dalil menjadi dua. Yang pertama disebut dengan al-fitanul khassah, fitnah yang sifatnya khusus. Dan yang kedua disebut dengan al-fitanul ammah, fitnah yang sifatnya umum. Yang pertama fitnah yang sifatnya khusus, maksudnya ujian yang sifatnya khusus. Yang kedua fitnah yang sifatnya umum, ujian yang sifatnya umum. Kita akan mulai membicarakan tentang fitnah yang sifatnya khusus. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis yaitu Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala, wa yuradu biha, yang dimaksud dengan fitnah yang sifatnya khusus atau ujian yang sifatnya khusus adalah al-umurul lati taqa'u 'alal insani fi khassati nafsihi, yaitu ujian yang menimpa masing-masing orang. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari ujian. Pelinggih sida pernah mendapatkan ujian. Entah itu sakit, atau mungkin kehilangan harta, atau ada keluarga yang meninggal dunia. Tiang juga pernah mendapatkan fitnah, yaitu ujian. Tiang pernah sakit, ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal dunia. Nah, ini disebut dengan fitnah khusus. Ya. Ujian yang sifatnya khusus, yaitu ujian yang menimpa masing-masing orang. Dan ini tidak ada orang yang bisa lepas darinya. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari ujian khusus. Tidak akan lepas. Dan ujian khusus ini para jamaah sekalian memiliki beberapa bentuk. Al-qismul awal, bentuk yang pertama, ujian yang sifatnya khusus, al-ibtila'u bil masaib, ujian berupa musibah. Karena nanti kita akan lihat ada juga ujian berupa harta, berupa nikmat, itu juga ujian. Bentuk ujian yang khusus yang pertama adalah ujian berupa musibah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Mana contohnya? Corona ini jemaah sekalian. Ya, subhanallah. Allah turunkan corona ini rata-rata ketakutan. Bahkan di zaman corona ini orang mengatakan kentut lebih berwibawa daripada batuk. Di zaman corona ini. Ya. Asal antum dengar orang batuk ya, ada rasa was-was, curiga. Ini batuk apa ini? Ya, subhanallah. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Corona ini masih sedikit, Allah katakan sedikit, karena ketakutan yang paling dahsyat adalah nanti pada wal-ju', begitu pula kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Mungkin ada di antara antum yang menanam tomat, tomatnya mati. Ada yang menanam padi, perkiraan dapat 1 ton, ternyata dapat 1 kintal. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, begitu pula kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya kematian. Ya, keluarga kita mati atau sahabat kita mati. Wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Semuanya ini adalah ujian dari Allah dan sifatnya khusus. Antum ingat, ini ujian khusus. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, ujian khusus, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini disebut dengan kalimat apa? Istirja'. Dan kalimat istirja' ini kita ucapkan setiap kita mendapatkan musibah, apapun bentuknya. Makanya dahulu para ulama ketika misalkan mati lampu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apapun musibah yang menimpa mereka, mereka ucapkan ini. Bukan hanya kematian, bukan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, ya, pujian dari Allah, wa rahmah, dan juga mendapatkan kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Baik. Beliau mengatakan ujian yang bersifat khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an? Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling besar ujian hidupnya? Qala al-anbiya, maka Nabi SAW mengatakan para nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang yang paling mirip kesolehannya dengan para nabi. Fal-amthal, begitu pula seterusnya. Kenapa? Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Seseorang itu diberikan ujian sesuai dengan kadar atau tingkatan imannya. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ketakwaan kita, semakin besar ujian. Ya, pepatah Indonesia mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Ya. Sebagian orang salah paham. Ya. Saya pernah mendengar ada orang dia mengeluh, ya, pada saat itu dia sakit gigi. Dia mengatakan, saya sudah rajin sholat jamaah, kenapa masih juga sakit? Subhanallah. Justru ikhwani azani Allah wa iyyakum, semakin antum taat, semakin antum saleh, maka ujian itu semakin besar. Ya, semakin besar. Para nabi, mereka manusia yang paling besar ujiannya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, dia pernah menemui Nabi alaihi salatu wasalam, dan Abdullah bin Mas'ud sangat kaget, sangat terkejut ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam demam dengan demam yang sangat luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kok demam antum seperti ini? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Demam saya itu adalah 2 kali lipat demam kalian. Ini Nabi alaihi salatu wasalam. Demam saya itu 2 kali lipat dari demam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah itu mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan kami? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ajal, betul. Ya. Dalam hadis yang lain, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Baik. Lalu di sini beliau mengatakan, was-sabru 'ala hadhihi al-masa'ib huwa haqiqatul iman bil qada'i wal qadar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, ketika mendapatkan ujian seperti ini, sikap kita yang paling pertama dan yang utama adalah kita bersabar. Kita bersabar. Cuman masalahnya yang namanya sabar ini mudah di lisan tetapi sulit di praktik. Sampai disebutkan oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abdullah Husni hafizahullah, ya, sebagian petani ketika dia nanam tomat, tomatnya bagus, tiba-tiba dia dapat kabar harga tomat turun. Yang tadinya 1 kilo 10.000 jadi 1 kilo itu 1.000. Dia mengatakan, saya sabar sambil dia nendang punduk bangketnya itu. Sabar, kata dia, sambil dia nendang punduk bangketnya itu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sabar sambil dia ambil ladiknya itu, parangnya, kemudian dia tebas semua tomatnya.
Jadi sabar ini mudah di lisan akan tetapi sulit di praktik. Bagaimana cara mewujudkan sabar ketika mendapatkan cobaan? Yang pertama, kita mengingat bahwasanya ada orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita, ujian mereka lebih besar daripada kita. Bukankah Nabi SAW menyebutkan manusia yang paling besar ujiannya para nabi? Ya. Seandainya ada orang yang berhak untuk lepas dari ujian, Nabi Muhammad SAW orangnya. Tapi justru ujian beliau jauh lebih dari kita. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengingat bahwasanya kita bukan satu-satunya orang yang Allah berikan ujian. Masih banyak orang di luar. Masih banyak orang yang ada di luar sana diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita menyadari bahwasanya kehidupan dunia tidak akan pernah lepas dari ujian. Kata orang, antum sanggup hidup berarti secara otomatis antum harus sanggup menanggung risiko ujian. Kalau antum tidak berani menanggung risiko ujian, jangan hidup. Kehidupan dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian ini. Tidak akan pernah lepas. Kemudian ikhwani azani Allah wa iyyakum, yang keempat, antum menyadari dan mengingat bahwa ketika antum sudah merasa ujian itu semakin berat, ya, maka pada saat itu pertolongan Allah sudah dekat. Ini salah satu tanda dekatnya pertolongan Allah ketika antum merasa ujian itu sudah antum tidak sanggup lagi hadapi. Ketika ada perasaan seperti itu, tiang mohon antum tambahkan sedikit saja sabar antum. Kenapa? Karena pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Ya. Ada satu kisah yang diceritakan Dr. Muhammad Al-Khudari, kisah yang sangat luar biasa. Beliau menceritakan dahulu di kota Makkah ada seorang laki-laki. Dia hidup bersama istrinya dan seorang anak perempuannya yang masih kecil. Umur anak perempuannya sekitar 10 tahun ke bawah. Mereka hidup bertiga. Sang bapak, sang ibu, dan ada putri mereka yang umurnya 10 tahun ke bawah. Mereka hidup di dalam kemiskinan. Sang bapak atau sang suami ini, dia setiap hari keluar untuk mencari pekerjaan, tetapi nggak dapat. Hingga pada suatu ketika mereka tidak memiliki apapun di rumah, makanan sudah tidak ada. Sang suami ini dia khawatir dia akan mati kelaparan, tetapi yang lebih dia khawatirkan adalah istri dan anaknya akan mati kelaparan. Itu yang lebih dia khawatirkan. Maka dia pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana kalau kita jual putri kita? Kita jual anak perempuan kita ini. Mudah-mudahan dengan itu anak perempuan kita bisa makan di rumah orang yang membelinya, dan kita pun juga bisa makan dengan uang hasil penjualan putri kita. Untuk bisa bayangkan. Ya. Seperti ini ketika kita sedang kesusahan ekonomi. Saking sudah tidak ada lagi yang dimakan sampai dia berpikir bagaimana kalau kita jual putri kita. Istrinya di awal-awal menolak karena ini ide yang sangat gila. Tetapi setelah dibujuk oleh suaminya, maka dia pun mau. Dengan berat hati dia mau. Maka mereka mandikan putri mereka, lalu setelah itu mereka pergi ke sebuah pasar di kota Makkah, Suqul Abid, sebuah pasar tempat penjualan budak. Ya. Tempat penjualan budak, yaitu hamba sahaya. Lalu sang suami dan sang istri duduk atau berdiri di depan mereka. Tidak lama kemudian datanglah seorang Arab Badui, lalu bertanya, apakah ini budak kalian? Kata sang bapak, iya, ini budak kami dan kami ingin jual. Anak tersebut hanya diam saja, mendengar bapaknya mengatakan dia adalah budak. Akhirnya setelah tawar menawar, disepakatilah harganya 12 dinar. Dinar itu uang emas, 1 dinar sekitar 4,25 gram. Sepakat 12 dinar.
Anak itu pun dibawa oleh sang pembeli. Kemudian orang tua dari anak tersebut mendapatkan harga berapa dinar? 12 dinar. Setelah itu sang suami mengatakan, wahai istriku, tunggu sebentar di sini. Saya ingin membeli makanan, yaitu kurma. Karena kurma satu-satunya makanan yang bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak. Tunggu di sini, saya ingin membeli kurma. Lalu dia pun pergi menuju sebuah toko kurma. Setelah dia tanya kepada penjual kurma tersebut berapa satu keranjang, ya, mengatakan satu keranjang itu 2 dinar. Ya. Maka dia pun membayar 2 dinar, sisanya dia masukkan ke dalam surrah namanya. Surrah itu seperti sapu tangan digunakan untuk membungkus uang. Itu surrah. Ya. Dimasukkan sisanya dalam kantongnya. Setelah itu dia katakan kepada, tolong bawa kurma yang satu keranjang ini pulang ke rumah saya, diberitahukan alamatnya. Pikul. Ini kejadiannya di zaman dulu para jemaah sekalian. Maka buruh itu pun memikul kurma itu dan dia berjalan duluan. Ya, dia berjalan duluan. Kemudian setelah itu barulah orang yang membeli, laki-laki yang membeli kurma itu, dia mengikuti buruh tersebut. Sesampai di rumahnya ternyata buruh ada. Dia cari ke sana kemari, nggak ketemu buruh tersebut. Keranjang kurmanya juga tidak ada. Ya. Padahal dia sudah mengeluarkan 2 dinar untuk membeli itu. Tersisa 10 dinar. Akhirnya dengan pasrah dia mengatakan, saya harus kembali lagi ke toko kurma untuk beli. Dengan sisa uangnya yang 10 dinar. Dia balik ke toko, ya, untuk membeli kurma yang lain. Ketika dia memasukkan tangannya di kantongnya, ternyata dia temukan 10 dinar itu sudah hilang. Subhanallah. Seolah-olah langit itu runtuh di atas kepalanya. Putrinya telah hilang, uangnya hilang, makanannya hilang. Subhanallah. Maka dia pun mengatakan, saya tidak akan kembali kepada istri saya. Saya akan pergi ke Masjidil Haram. Saya akan tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat musibah kami. Antum bisa bayangkan, ya, luar biasa, putrinya hilang, hartanya hilang, makanannya hilang. Dia pun masuk ke Masjidil Haram. Ketika dia akan mendekati Ka'bah, dia melihat laki-laki yang membeli putrinya bersama putrinya. Dia lihat laki-laki yang membeli putrinya bersama putrinya. Maka di sana muncul pikirannya bahwasanya dia akan merebut kembali putrinya. Apapun yang terjadi, kelahi sudah. Ketika dia akan mendekat, ternyata laki-laki yang membeli putrinya melihat dia duluan. Kemudian mengatakan, ta'al kesini. Siapa anak perempuan yang engkau jual kepada saya itu? Betul dia budakmu? Laki-laki itu mengatakan, betul itu budak saya. Ya. Arab Badui tersebut mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Dia adalah putrimu sendiri, darah dagingmu sendiri. Dia sudah memberitahukan kepadaku bahwasanya engkau adalah ayahnya. Kenapa engkau tega? Apa kata laki-laki tersebut? Dia pun menceritakan kondisinya. Saya terpaksa karena daripada dia mati kelaparan. Saya mati kelaparan, istri saya mati kelaparan. Terpaksa saya jual. Tetapi sayangnya dapatkan dari menjual putri saya itu juga telah hilang. Setelah dia ceritakan semua itu, maka laki-laki yang membeli putrinya mengatakan, saya memiliki 30 dinar. Ambillah setengahnya, 15 dinar, dan ambil kembali putri. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah merasa ujian itu sudah sangat luar biasa, tidak sanggup dia terima, maka pada saat itu tanda pertolongan Allah sudah dekat. Laki-laki itu mengatakan, ya, saya punya sisa uang dinar itu 30, ambil setengahnya 15 dinar dan ambil kembali putri. Dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dia bawa putrinya dengan uang 15 dinar, dia kembali pergi ke toko kurma untuk sampai di sana dia temukan buruh itu bersama keranjang kurmanya. Ya subhanallah, dia temukan. Ya. Belum dia berdoa kepada Allah, belum.
Belum dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia temukan buruh itu bersama keranjang kurmanya. Dia tanya, "Kemana engkau tadi? Saya capek mencarimu." Kata buruh tersebut, "Saya sampai duluan di rumah antum dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Saya tidak ingin menunggu lama di sana, makanya saya kembali ke toko melalui jalan yang lain sehingga kita tidak jumpa." Ya. Jadi dia menyangka buruh itu membawa kabur keranjang kurmanya. Tidak, buruh itu kembali ke toko. Kemudian setelah itu diangkatlah keranjang kurma itu, dibawa pulang. Ketika kurma tersebut ditumpahkan, ternyata di sana sisa uang yang 10 dinar. Subhanallah. Jadi ikhwani azani Allah wa iyyakum. Setiap kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berusaha untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Kita ingat bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Cukup kita tambah kesabaran kita sedikit. Lalu di sini beliau menyebutkan, wa qad dallat an-nusus ala ba'd al-hikam allati tahsulu min wuqu'i hadhihi al-fitani 'ala al-mu'min. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ujian yang Allah turunkan itu ada hikmah di baliknya. Ya. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Dzul hikmatil balighah, Tuhan yang maha memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Tetapi sebagian dari hikmah itu kadang kita ketahui, sebagiannya tidak kita ketahui. Tidak mungkin Allah berbuat sia-sia. Ya. Makanya di antara orang yang beriman ketika memperhatikan ciptaan Allah, apa ucapan mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak pernah menciptakan semua ini sia-sia. Sampai ketika Allah menciptakan nyamuk pun itu tidak sia-sia. Ketika Allah menciptakan iblis pun, makhluk yang paling jahat, itu tidak sia-sia. Apalagi ketika Allah menurunkan ujian. Ya. Ada hikmah di balik itu para jemaah sekalian. Dan itu disebutkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah famin dzalik, yang pertama, raf'ud darajat, derajat kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi." Apabila seorang hamba Allah sudah menetapkan baginya sebuah derajat di dalam surga. Ya. Misalkan si fulan derajatnya di dalam surga adalah derajat yang ke-96. Tingkatan surganya tingkatan 96 misalkan. Ternyata tingkatan surganya itu tidak bisa dia dapatkan dengan amal solehnya, tidak bisa. Sebanyak apapun amal soleh yang dia lakukan sepanjang hidupnya, tingkatan surga yang Allah catatkan itu tidak bisa dikejar oleh amal solehnya. Maka bagaimana caranya supaya dia mendapatkan tingkatannya itu? Ibtalahu Allahu fi jasadihi, Allah berikan dia cobaan dan ujian. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya, supaya tingkatan yang 96 itu bisa dikejar. Karena kalau seandainya sekedar bermodalkan amal soleh tidak cukup, ya, maka dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada dirinya, au fi malihi, atau hartanya, au waladihi, ataupun anaknya. Thumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah jadikan dia bersabar menerima ujian tersebut. Kemudian fayublighuhu Allahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah taala, sehingga dengan itu dia pun bisa mencapai derajat yang telah Allah tetapkan itu. Jadi ini dia hikmah cobaan, ya, untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana ketika kita dahulu sekolah, ketika antum ingin naik kelas, apakah langsung naik kelas atau ada ujian dulu? Ada ujian. Ya, ada ujian. Kalau seandainya antum tidak datang ujian naik kelas, bisa jadi antum dipecat. Masih mending kalau seandainya antum dibiarkan sekolah di sana, bisa jadi dipecat. Oleh karena itu ujian itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat. Makanya orang Arab mengatakan, bilimtihan yukramul mar'u aw yuhan. Bilimtihan, dengan ujian seseorang itu dimuliakan ataukah dihinakan.
Dengan ujian kita bisa mengetahui apakah kita pantas dimuliakan, dinaikkan derajatnya, ataukah justru kita lebih pantas untuk dihinakan. Nah, ini dia hikmah yang pertama para jemaah sekalian. Hikmah yang kedua, takfirus sayyi'at, untuk menggugurkan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yusibuhu adzan." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh sebuah cobaan, ujian, syaukatun fama fauqaha, meskipun itu berupa duri yang menusuk kaki antum. Antum sedang jalan, tiba-tiba qadarullah, Allah takdirkan antum menginjak duri. Itu juga cobaan. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh cobaan, meskipun itu sekedar duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha khatayahu. Dengan ujian tersebut Allah menggugurkan dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan dedaunannya. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Apabila cobaan terus menimpa orang yang beriman, menimpa dirinya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, terus menerus cobaan, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, maka nanti pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun, karena dia sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, di pengajian beliau ketika gempa dulu di Sembalun, beliau mengatakan, al-musibatu lil mu'min ni'mah. Musibah bagi orang yang beriman itu sebenarnya adalah nikmat. Kalau kita pahami hikmah di belakangnya, hikmah di balik musibah tersebut. Musibah bagi orang yang beriman itu adalah nikmat. Musibah itu mengangkat derajat kita, diangkatnya derajat kita itu nikmat. Musibah itu menggugurkan dosa kita, digugurkannya dosa kita itu adalah nikmat. Subhanallah. Yang ketiga di antara hikmah dari cobaan dan ujian adalah tumayyizu shadiqa min ghairihi, untuk membedakan antara orang yang betul-betul beriman dengan orang yang sekedar. Itu fungsi daripada cobaan dan ujian, untuk menyaring siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang betul-betul sekedar berdusta di dalam pengakuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Kami telah memberikan fitnah, artinya cobaan dan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, maka Allah pun mengetahui siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Banyak orang ketika dakwah ini masih berada, dakwah ini sedang jaya-jayanya, banyak orang mengatakan saya ikut dakwah ini. Tetapi ketika ada cobaan yang datang kepada dakwah ini, banyak rintangan, banyak macamnya, saat itulah terlihat siapa yang betul-betul mengikuti dakwah ini dan siapa yang sekedar numpang saja. Ketika datang cobaan, banyak yang hilang. Makanya Allah yarham Syekh Husni rahimahullahu ta'ala, dahulu sering beliau mengatakan, kita ini seperti pasir yang sedang dierok, terus dierok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sedang kumpul ini masih dierok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dierok. Apakah kita betul-betul akan pantas untuk dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Melalui ujian Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Ujian entah berupa ujian kepada tubuh kita, kepada harta kita, kepada keluarga, ataupun ujian dakwah. Antum lihat betapa banyak orang yang dahulunya dia ikut dakwah, tetapi gara-gara melihat dakwah ini banyak rintangannya, banyak tantangannya, akhirnya dia pun keluar. Terus kita dierok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini dia ikhwani azani Allah wa iyyakum beberapa hikmah dari cobaan dan ujian. Yang pertama, mengangkat derajat. Yang kedua, menggugurkan dosa. Yang ketiga,
untuk menyaring kita. Siapa di antara kita yang pantas dimuliakan dan siapa yang lebih berhak untuk dihinakan. Tapi di sini ada satu permasalahan yang sangat penting sekali yang dijelaskan oleh Syekh, dan ini sering ditanyakan. Kapan seseorang itu dia mengetahui apa yang menimpanya itu betul-betul ujian ataukah itu hukuman? Ya, sering pertanyaan seperti ini. Apakah yang menimpa saya ini adalah hukuman dari Allah ataukah ini benar-benar ujian? Dijelaskan, wa qad taqa'u hadhihi al-masa'ib wal 'iyadu billah 'ala ghairi salihin. Terkadang musibah itu menimpa orang yang tidak soleh. Ada orang pelaku maksiat diberikan musibah oleh Allah, fatakunu min babil uqubah, maka pada saat itu musibah itu adalah hukuman. Ya. Berarti apa? Kalau seandainya antum sudah berada di atas ketaatan, antum sudah berada di atas ketaatan, menjaga perintah Allah, larangan Allah antum tinggalkan, ternyata antum tetap diberikan cobaan oleh Allah, maka yakinlah itu murni cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu murni ujian. Tetapi kalau seandainya di saat antum menerima musibah itu, antum melakukan maksiat, maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu, semuanya dilakukan, kemudian Allah berikan musibah, maka itu bukan sekedar musibah, tetapi itu adalah hukuman. Ya, hukuman. Fa in kana minal muslimin kana fi dzalika kaffaratun lahu amma irtakabahu min itsmin. Tetapi kalau seandainya orang yang berbuat maksiat itu dia masih muslim, ya, dia masih muslim, dia masih beriman, tetapi dia melakukan maksiat, kemudian Allah turunkan musibah, dan itu adalah apa? Apa itu? Itu adalah hukuman. Ya. Pelaku maksiat, kemudian Allah berikan musibah, itu bukan sekedar musibah, tetapi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih beriman, kalau dia masih muslim, maka hukuman yang Allah turunkan itu sudah cukup baginya. Artinya dia tidak akan dihukum lagi di kehidupan akhirat, tidak akan. Ya. Jadi musibah yang Allah turunkan kepadanya gara-gara maksiatnya, maka itu sudah cukup. Pada hari kiamat nanti insya Allah Allah tidak akan menghukumnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Berbaiatlah kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabat, berbaiatlah, berjanjilah kalian kepadaku untuk tidak berbuat syirik, wala tasriku, untuk tidak mencuri, wala taznu, untuk tidak berzina, wala taqtulu auladakum, untuk tidak membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan untuk kalian tidak berdusta, kalian berjanji, wala ta'suni fi ma'ruf, jangan juga kalian mendurhakai aku di dalam kebaikan. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menjalankan janji ini maka pahalanya sudah dijaminkan oleh Allah. Wa min dzalika syai'an. Tetapi siapa yang melanggar janji ini, ya, dia mencuri, melakukan maksiat, dia berdusta, melakukan maksiat. Siapa yang melanggar perjanjian ini, fa'uqiba bihi fid dunya, di dunia, fahuwa kafaratun lahu, maka itu sebagai kafarah, penebus baginya. Sudah selesai, sudah. Ya, subhanallah. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Tetapi siapa yang melakukan maksiat seperti itu, kemudian dia tidak dihukum, Allah tutupi, fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a aqabahu, kalau Allah mau Allah akan hukum dia pada hari kiamat, wa in syaa'a ghafara lahu, tetapi kalau Allah mau Allah akan ampuni. Ya. Jadi ada dua model orang yang melakukan maksiat dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama, ada orang melakukan maksiat kemudian Allah hukum dia, maka itu sudah cukup di dunia, enggak perlu lagi nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ada orang melakukan maksiat Allah biarkan saja, Allah tidak hukum, maka orang yang seperti ini urusannya pada hari kiamat kembali kepada Allah. Kalau Allah mau Allah langsung ampuni, tetapi kalau Allah tidak mau mengampuninya, maka dia perlu singgah dulu di dalam neraka mungkin 1000 tahun, 2000 tahun. Dia perlu untuk dihukum dulu. Baik. Jadi ini dia kalau seandainya itu masih seorang muslim. Wa in kana min ghairil muslimin,
Tetapi kalau yang mendapatkan musibah itu adalah orang kafir, kana fi dzalika uqubatun lahu fid dunya, maka itu adalah hukumannya di dunia, ma'a maddakhara lahu Allahu minal adzabi yaumal qiyamah, di samping azab yang Allah simpankan untuknya pada hari kiamat. Ya. Baik. Ini dia ikhwani azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya antum ditanya oleh seseorang, apakah musibah yang menimpa saya ini murni musibah atau hukuman? Maka jawabannya adalah, kalau musibah itu menimpa antum ketika antum berada di atas ketaatan, berarti itu adalah murni musibah, murni ujian. Tetapi kalau musibah itu menimpa antum ketika antum keluar dari ketaatan kepada Allah, maka itu adalah musibah sekaligus hukuman. Ya. Tapi itulah dia ikhwani azanillahu wa iyyakum, bentuk dari fitnah yang khusus yang pertama, yaitu ujian yang berbentuk musibah. Ini dia mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seseorang berbuat dosa kemudian diberi musibah berupa kematian atas dirinya. Apa itu juga kafarah? Tentu tidak. Ya. Kalau seandainya kematian itu adalah kafarah untuk menebus dosa-dosanya, maka tidak akan ada yang dihukum. Asal berbuat maksiat mati, terhapus semuanya, siapa yang akan dihukum? Ya. Baik. Yang dimaksud dengan musibah itu sebagai kafarah adalah musibah yang menimpanya di saat dia masih hidup. Ya. Di saat dia masih hidup. Itu pun wallahu ta'ala a'la wa alam, tidak semua dosa yang terhapus oleh musibah, tidak. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya di antara dosa yang Allah segerakan hukumannya, di samping ada juga yang Allah
simpankan pada hari kiamat adalah diantaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, Allah segerakan hukumannya berupa apa? Berupa kehidupan sang anak tersebut tidak nyaman, kehidupannya tidak tentram. Meskipun dia hidup dengan banyak harta, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Itu hukuman yang Allah segerakan, di samping hukuman yang Allah simpankan pada hari kiamat. Jadi tidak semua dosa terhapus oleh musibah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana seharusnya wanita itu berpakaian dan apa hukumnya menggunakan pakaian yang bermotif seperti motif bunga dan lain-lain? Wallahu ta'ala a'lam. Yang terbaik bagi seorang wanita adalah dia menggunakan pakaian yang paling bisa menghindarkan dia dari perhatian laki-laki. Makanya Syalbani rahimahullah, beliau mengatakan pakaian yang terbaik itu yang berwarna apa? Yang berwarna putih berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetapi saya berpendapat untuk wanita yang terbaik adalah yang berwarna hitam, kata beliau. Meskipun hadisnya mengatakan bahwasanya pakaian yang terbaik yang berwarna putih. Wallahu a'lam, kata beliau, itu khusus bagi laki-laki. Adapun wanita yang terbaik adalah yang berwarna hitam. Kenapa? Karena itu lebih menutup auratnya. Ya. Maka dihindarkan seorang wanita itu dia menggunakan pakaian yang terlalu banyak motifnya sehingga menarik perhatian laki-laki. Ya. Ada motif yang seperti lampu disco itu. Ya, lalu kerlap-kerlip dia. Subhanallah. Ada motif seperti itu. Itu dihindarkan, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, boleh tidak seorang wanita dia menggunakan perhiasannya ketika dia keluar rumah, ya seperti jam tangan dan yang lainnya? Beliau mengatakan, saya khawatir itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek seperti cara orang-orang jahiliyah dahulu. Ada sebagian wanita ketika di dalam rumah jam tangannya nggak pernah dipakai. Nanti ketika keluar rumah baru dipakai. Ya, ini termasuk, ikhwani azanillahu wa iyyakum, dikhawatirkan oleh para ulama masuk dalam kategori itu. Jadi maksud saya adalah para wanita dia usahakan gunakan pakaian yang apa namanya, yang paling menjauhkan dia dari fitnah. Karena fitnah wanita ini sangat luar biasa. Dahulu Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib ketika dia berumur sekitar 70 tahunan dan pada saat itu matanya sudah rabun. Ya. Dalam sebagian riwayat mengatakan salah satu mata beliau itu sudah rusak, tidak bisa melihat, yang satunya sudah rabun. Yang satunya total nggak bisa melihat, yang satunya rabun. Apa kata beliau? Fitnah yang paling saya khawatirkan saat ini adalah fitnah wanita. Subhanallah. Di usia seperti itu. Sampai murid-murid beliau mengatakan, wahai imam, wanita pun sudah kayaknya tidak suka lagi sama antum. Laki-laki seperti antum sudah nggak ada kayaknya hubungannya dengan wanita. Dan wanita pun juga nggak mau. Apa kata beliau? Meskipun seperti itu kenyataannya, tetap yang paling saya khawatirkan adalah fitnah wanita. Ya. Maka tolong para wanita bantu kami para lelaki untuk menghindarkan diri dari fitnah Anda. Ya. Bantu. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan." Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan akan istashrafaha. Yang namanya istashrafaha itu, syaitan akan menjadikannya sebagai bahan perhatian. Mohon maaf ya. Meskipun seorang wanita itu dari segi wajah dia tidak terlalu cantik, ketika dia keluar rumah dia diperhias dan dipercantik oleh syaitan. Ya. Sampai dahulu Ustadzun Al-Fadil rahimahullah, Al-Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah, beliau punya istilah. Ya. Kata beliau, wanita BMW, kata beliau. Body mengalahkan wajah, kata beliau. Ya. Jadi subhanallah, fitnah wanita ini sangat luar biasa. Ya. Dahulu ada seorang wanita datang di zaman Nabi SAW. Dia berasal dari luar kota Madinah. Dia ingin masuk Islam. Dia berangkat dari kampungnya menuju kota Madinah dan dia sampai di Madinah ketika tiba waktu salat subuh. Dia sampai di kota Madinah di saat waktu salat subuh. Karena saat itu gelap, belum ada lampu dan yang lainnya, gelap. Maka dia pun langsung masuk ke dalam masjid untuk salat subuh dan dia bersop di sop laki-laki. Sahabat yang ada di sampingnya ngerasa kayaknya ada yang
yang nggak beres ini. Ya. Akhirnya sahabat itu pun berbicara di dalam sholat. Dia mengatakan, "Aimra'atun anti, apakah engkau wanita?" Dalam sholat itu. Kata wanita tersebut, "Na'am, iya." Apa kata laki-laki tersebut? "Subhanallah, engkau hampir saja memfitnah saya." Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr ketika membawakan riwayat ini, beliau mengatakan, lihat, ya, yang mengucapkan itu adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW, yaitu para sahabat. Para sahabat ini, yang iman mereka itu sudah direkomendasikan, sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, sempat-sempatnya mengatakan, hampir saja saya terfitnah olehmu. Ini sahabat. Dia mengucapkannya di tempat yang sangat mulia, Masjid Nabawi. Dan dia mengucapkannya ketika melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat. Bagaimana dengan kita? Makanya sekali lagi para wanita, tolonglah bantu kami, ya, untuk menghindarkan diri dari fitnah Anda. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Apa kiat-kiat kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena ana kalau beramar ma'ruf terkadang ada rasa malu, rasa takut, dan rasa tidak enak. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, as-sakitu 'anil batili syaitanun akhras. Orang yang diam, dia membiarkan keburukan, kemaksiatan dilakukan, dia tidak mau tegur, padahal mampu dia tegur, tapi karena alasan malu lah, alasan tidak enak, akhirnya dia mendiamkan kemaksiatan tersebut. Dia adalah syaitan paku. Itu kata para ulama. Milih tidak jadi syaitan paku, kita tidak mau, jemaah sekalian. Itu syaitan bisu, kata para ulama. Yang mendiamkan kemaksiatan itu adalah syaitanun akhras, syaitan bisu. Ya. Sedangkan wannatiqu bil batil, orang yang selalu berbicara dengan kebatilan, itu syaitanun natiq, itu adalah syaitan yang pandai berbicara. Ya. Jadi kita tidak ingin menjadi syaitan yang bisu. Sampaikan saja. Ya. Rasa malu itu terbagi menjadi dua. Ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Mana dia malu yang terpuji dan mana malu yang tercela? Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr mengatakan, malu yang terpuji adalah malu yang menghalangi kita dari kemaksiatan. Itu malu yang terpuji. Malu yang tercela adalah malu yang menghalangi kita dari ketaatan. Itu malu yang tercela. Ya. Baik. Jadi singkirkan rasa malu seperti ini, sampaikan. Dan tugas antum adalah menyampaikan, bukan menjadikan orang menerima ataukah tidak. Ya. Adapun masalah dia menerima ataukah tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dia, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ada yang lain? Ya. Baik. Banyak doa yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah. Ya. Bagaimana kita memposisikan atau mengurutkannya? Itu maksud pertanyaan tuh. Ada dalam hadis yang lain yang dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullahu taala, justru yang pertama yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah adalah hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillah. Baru setelah itu diiringi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Saya carikan dulu antum hadisnya, karena saya lupa riwayat siapa ini. Dalam hadis tersebut dikatakan, ketika malakul maut mencabut nyawa seorang hamba, di mana hamba tersebut adalah anak dari seseorang, itu yang dicabut oleh malakul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malakul maut, apakah engkau telah mencabut? Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, mohon maaf dengan sanad yang dihasankan oleh Syalbani. Saya bacakan antum hadisnya. Idza mata waladul abdi, apabila ada seorang anak meninggal dunia,
Qala Allah li malaikatihi, maka Allah berkata kepada para malaikat yang mencabut nyawa anak tersebut, qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka mengatakan iya. Fayaqul qabattum thamarata fuadihi, kalian telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan iya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh orang tuanya ketika anaknya mati? Apa yang diucapkan? Fayaqulun, para malaikat tersebut mengatakan, hamidaka, dia memujimu, wastarja'a, kemudian mengucapkan istirja'. Ya. Sanggup sih dah? Mati terong aja ada alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Anak dah tabrakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya berat. Ya. Yang bisa mengucapkan seperti ini adalah orang-orang yang imannya sudah tinggi. Hamidaka wastarja'a, dia memujimu, kemudian dia mengucapkan istirja'. Tentunya dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Makanya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Mizan Qudusiyah LCMA hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Allah ketika mendapatkan musibah, pahalanya lebih besar daripada memuji Allah ketika dapat nikmat. Kenapa? Karena lebih sulit. Ya. Memuji Allah ketika dapat musibah itu lebih besar pahalanya daripada memuji Allah ketika dapat nikmat, karena sulit tentunya. Kalau antum dikasih uang 1 juta, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai berbusa terkadang. Mudah, kenapa? Karena nikmat. Tetapi ketika dapat musibah ngucapin alhamdulillah, subhanallah, berat. Ya. Baik. Hanya orang-orang yang imannya sempurna yang bisa mengucapkan seperti ini. Kemudian setelah dia memuji Allah, mengucapkan istirja', jadi alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru setelah itu dia baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Setelah itu baru dia baca doa yang antum sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Meskipun riwayat tentang doa itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sahih ataukah tidak. Wallahu taala ala wa alam, setidaknya dia hasan. Ya. Boleh dibaca doa tersebut. Allahumma inni abduk wa Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan seterusnya. Ya, sanad doa ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sahih ataukah tidak, tapi wallahu alam, setidaknya sanadnya hasan. Wallahu. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, dan mudah-mudahan kajian kita ini menjadi kajian yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita di dalam menghadapi. Semoga Allah segera mengangkat musibah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.